Petisi 100 pemakzulan Jokowi. Benarkah mereka bagian dari antek asing? Antek asing yang ingin mengacaukan negara kesatuan Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Opini Gino Television Indonesia kali ini menyajikan tentang isu yang aneh-aneh, di mana 100 orang petisi ingin memakzulkan Jokowi. Nah, apakah Jokowi akan di ujung tanduk? Ataukah mereka mampu memakzulkan Jokowi? Mari kita ikuti dan terus ikuti, karena Anda akan kita tahu, memberitahu, jelaskan satu like dan tulis komentarnya di kolom komentar. Kekisruan di negeri kita hingga panasnya situasi dan suhu politik di negeri kita. Anehnya, isu pemakzulan Presiden Jokowi adalah isu yang sangat aneh, apalagi digaungkan lebih kuat menjelang pemilu 2024. Keanehan ini bukan karena itu saja, tetapi banyak keanehan yang dilakukan pencetusnya ide pemakzulan Presiden Joko Widodo ini. Isu pemakzulan ini digunakan oleh sebuah pergerakan atau perkumpulan yang menamakan dirinya Petisi 100 atau Penegak Daulat Rakyat. Mereka menyebutkan dengan Petisi 100 itu karena gerakan ini dilakukan oleh 100 tokoh yang katanya berasal dari berbagai ulama, purnawirawan, hingga masyarakat untuk mendesak pemakzulan presiden. Tapi anehnya dengan berisikan berbagai tokoh, apa yang dilakukan Petisi 100 tidak mencerminkan dari tokoh-tokoh, seakan-akan ini hanya merupakan keanehan biasa karena mereka melakukan laporan, mengusut dan mendesak pemakzulan Presiden Joko Widodo saja sudah salah, padahal pemakzulan dan melaporkan kepada Menpolhukam adalah merupakan tindakan yang salah dan tidak bertanggung jawab. Mana bisa menteri melakukan pemakzulan kepada presiden? Seharusnya mereka melaporkan hal itu kepada DPR dan MPR. Tokoh-tokoh Petisi 100 ini merupakan sebuah akal-akalan saja, dan mereka melaporkan kepada Menteri Polhukam bukanlah kewenangan untuk pemakzulan terhadap Presiden Republik Indonesia. Tentu ini merupakan langkah yang salah untuk melaporkan ide pemakzulan ini kepada Menko Polhukam di saat pemilu bahkan tidak sampai lagi 1 bulan, dan saat ini salah satu calon wakil presiden yang ikut kontestasi pemilu 2024 ini. Makanya tindakan Petisi 100 ini menuai banyak polemik, terutama di kalangan sebagaimana yang dipaparkan oleh para pakar-pakar, terutama pakar Yusril Iza Mahendra juga telah menyebutkan bahwa apa yang telah dipaparkan oleh Petisi 100 itu merupakan isu yang aneh-aneh dan membuat sebuah tindakan untuk memakzulkan presiden itu bukanlah persoalan mudah, karena itu harus laporannya kepada DPR dan MPR. Coba memberikan isu-isu itu kepada masyarakat, tetapi respon itu banyak. Bahkan saya yakini bahwa itu merupakan salah satu akal-akalan. Bisa jadi Menko Polhukam juga turut terlibat dalam hal ini sebagai kontestan Pilpres
yang tertahu apa itu petisi 100. Selain itu, yang menarik lagi adalah salah satu tokoh yang juga terkait dengan petisi 100 merupakan tokoh yang identik dengan pemakzulan, yaitu Amin Rais yang merupakan mantan ketua MPR RI yang memutuskan untuk memakzulkan Presiden Abdurrahman Wahid kala dia menjabat. Sebenarnya sah-sah saja beliau ikut dalam petisi 100 dan menerima gerakan itu, tapi ada salah satu statement dukungan beliau dan mendorong serta mengajak seluruh rakyat yang sepakat atas pemakzulan Presiden Joko Widodo untuk geruduk Kejagung dan KPK. Kan aneh, ide pemakzulan malah dibawa ke Kejaksaan Agung dan KPK, padahal beliau seharusnya paham itu kewenangan siapa. Yang walaupun demikian, yang paling penting adalah pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo ini tidaklah mungkin terjadi. Pertama, tidak mungkin terjadi karena tidak ada dasar dan alasan yang menguatkan, karena berdasarkan pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945, dasar pemakzulan seorang presiden adalah karena terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat, atau perbuatan tercela, maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden. Dan fakta petisi 100 tidak bisa memberikan bukti yang jelas apa yang menjadi dasar Presiden Joko Widodo untuk dimakzulkan. Makanya akalan saja. Lalu faktor waktu yang tidak memungkinkan terjadi pemakzulan. Proses tidak mungkin dapat dilakukan hanya dalam jangka waktu singkat karena DPR harus membentuk panitia khusus, lalu kemudian akan diperiksa melalui mahkamah, kemudian harus selain itu saudara, harus diperiksa di Mahkamah Konstitusi dan kemudian harus disetujui atau mendapat dukungan setidaknya 2/3 dari jumlah anggota DPR dalam sidang, hingga nanti akhirnya diputuskan melalui paripurna MPR. Jadi bukan proses yang sederhana, dan sebesar itu kalau misalnya memang petisi 100 sudah berjalan lama, kenapa tidak melakukan laporan kepada DPR agar DPR segera membentuk pansus, yang artinya sampai saat ini pun petisi 100 bisa membawa bukti yang cukup agar DPR setuju untuk melaksanakan proses pemakzulan ini, yang artinya pemakzulan Presiden Joko Widodo ini hanyalah akal-akalan saja dan tidak mungkin bisa dibuktikan secara nyata, dan itu melanggar konstitusi dan melanggar undang-undang. Perkembangannya nanti akan kita faktanya, karena apa yang diusulkan oleh petisi 100 ini merupakan akal-akalan, hanya sekedar mencari perhatian dari masyarakat agar memenangkan salah satu kontestan Pilpres. Karena itu saudara, kepada seluruh warga dan penduduk Negara Kesatuan Republik Indonesia, jangan terpengaruh dengan apa yang disebutkan oleh petisi 100 itu, karena petisi 100 itu merupakan langkah yang aneh-aneh, dan kita pahami tujuan mereka. Mereka hanya menginginkan untuk memenangkan salah satu paslon yang saat ini kita bisa pahami siapakah dia. Wassalam, saya Gino Samsudin Mirzam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enjoy the sensation.